Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita siang hari ini mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan naikkan pujian Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita doa. Bapa yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, karena kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengurapi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan akan kami semuanya. Urapan-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siang hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, kerinduan yang cukup besar Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, supaya jemaat di Efesus tidak hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya Paulus mau jemaat di Efesus tampil beda dan percaya pada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan pun memiliki kerinduan supaya saudara dan saya di dalam dunia ini kita harus hidup tampil beda. Efesus 4 ayat 17 berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tuhan mau supaya saudara dan saya tampil beda. Kenapa? Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, mengapa tuh kita harus tampil beda? Yang pertama, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, yang pertama, kenapa kita harus tampil beda? Kita menyadari bahwa kita ini adalah buatan Allah. Ayo kita bersyukur apapun keadaan kita, dimanapun kita ditempatkan, di suku apapun kita ditempatkan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah buatan Allah. Saya percaya kalau kita menyadari bahwa kita ini buatan Allah, pasti Allah akan memelihara dan menjamin kelangsungan hidup kita sampai kita merasakan bahwa kita ini atau Tuhan menyertai kita. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa Tuhan mau supaya kita tampil beda? Yang kedua, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12,
berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tampil beda sebab kita ini anak-anak Allah. Kita bersyukur saudara-saudara, kita ini anak-anak Allah. Kita melihat bagaimana ciri hidup anak-anak Allah. Yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berkata, aku anak Allah, tapi sikap hidupnya tidak seperti anak Allah. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam semaunya sendiri. Dan itu tidak mencerminkan kehidupan anak Tuhan. Anak Tuhan hidup di dalam kekudusan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah cirinya yaitu kalau kita membawa damai, di pekerjaan kita membawa damai, di dalam rumah tangga kita membawa damai, di gereja kita membawa damai, dimanapun kita ditempatkan, kita harus membawa damai, bukan membawa resek, bukan membawa kerusuhan, bukan membawa kekacauan, tapi membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Biar setiap orang melihat hidup kita, kita tampil beda karena kita membawa damai dimanapun kita berada. Yang ketiga, saudara-saudara, Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Nah, kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita pun adalah ahli waris yang akan menerima berkat-berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Kita akan menerima dengan Kristus apa yang sudah disediakan Allah Bapa. Sebab kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita akan dimuliakan juga bersama Dia. Yang ketiga, saudara-saudara, kita harus tampil beda sebab kita ini adalah ahli warisnya Tuhan. Amin. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Artinya orang-orang yang berhak menerima janji-janjinya Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai ahli warisnya otomatis bukan yang anak-anak, tapi kita menjadi ahli warisnya, menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi ahli waris yang dewasa? Tuhan izinkan perkara-perkara yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Persoalan demi persoalan terjadi, menimpa di dalam kehidupan kita. Tujuannya Tuhan bukan Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Tuhan mau mendewasakan kita. Bagaimana kita dewasa? Tuhan izinkan perkara-perkara yang menyakitkan hati kita seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan sudah mengatakan kita adalah ahli warisnya. Haleluya. Kita harus tampil beda. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang keempat, saudara-saudara, yang keempat, caranya kita menjadi ahli warisnya Tuhan atau kita tampil beda, yaitu kita harus menyadari di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita hidup di negara kita Indonesia, ya, dengan begitu luar biasanya, pemerintahannya dengan luar biasanya. Tapi kita punya kewargaan negara, yaitu kerajaan sorga.
Kalau kita menyadari bahwa kita adalah kewargaan sorga, segala sesuatu yang kita lakukan, sikap hidupnya harus sama seperti yang di sorga. Kalau kita menyadari bahwa kita warga kerajaan sorga, maka berkat-berkat kita datangnya dari sorga. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus tampil beda. Yang pertama, kita buatan Tuhan. Yang kedua, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan cirinya apa? Harus membawa damai. Yang ketiga, saudara-saudara, kita adalah ahli warisnya. Dan luar biasa saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya adalah ahli warisnya Tuhan. Yang terakhir, Alkitab berkata, kewargaan kita adalah kewargaan kerajaan sorga. Kita hidup di dalam dunia, menjadi warga kerajaan Indonesia. Kita secara rohani, kita punya warga kerajaan sorga. Kiranya renungan ini, firman Tuhan yang sangat singkat ini, yang penuh dengan kesederhanaan ini, menjadi berkat buat kita semuanya. Ayo sama-sama tampil beda. Hidup kita tidak lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau menginginkan kami, untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tampil beda. Hidup kami tidak lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya Tuhan ampuni kalau hari-hari ini hidup kami lagi sama, tidak tampil beda. Itu sebabnya Tuhan ampuni kami. Lewat firman Tuhan pada hari ini, kami dikembalikan supaya kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia yang sedang mengalami corona yang berkepanjangan ini Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Engkau melindungi setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau membentengi negara kami Indonesia dengan darah-Mu yang kudus, sehingga negara kami Indonesia dipulihkan dari virus corona ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan, Engkau memberkati. Berikan hikmat untuk bisa mengatasi corona yang berkepanjangan ini, sehingga semua bangsa Indonesia, Tuhan, melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan dan hikmat Tuhan yang Kau berikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk TNI Polri. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka semua melihat pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada hari ini kami boleh belajar kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.